Shalom, damai di hati. Di saat ini kita bersyukur kepada Tuhan boleh berjumpa lagi. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Karena itu mari untuk mengambil sikap berdoa yang baik dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk kembali dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami meminta hikmat daripada Tuhan agar kami boleh membaca firman dan mendengarkan cerita firman serta dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbelas kasihan Engkau kepada kami dan ampuni kami karena seringkali kami menyakiti hati sesama, terlebih kami menyakiti hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema cerita kita hari ini adalah Raja Asa menaati firman Allah. Ini sesuai dengan bacaan 2 Tawarik pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita boleh menemukannya dalam Alkitab kita masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tujuan pelajaran di hari ini adalah agar supaya kita semua bisa mengetahui bahwa Allah dimuliakan ketika kita menaati firman-Nya dan percaya kepadanya untuk pertolongan yang kita butuhkan dalam menghadapi musuh kita, yaitu iblis. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, minggu yang lalu ada yang ingat kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Imam Eli dan anak-anaknya. Mengapa kesedihan yang sangat besar menimpa Imam Eli dan keluarganya. Ya, hebat sekali ya yang sudah mendengarkan dan menyimpan dalam hati, yang sudah mengingat firman sebagaimana diceritakan pada minggu lalu. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan tentang sukacita dan kegembiraan yang besar yang datang kepada semua umat Allah ketika mereka mempunyai seorang raja yang menaati firman Allah dan mempercayai Dia untuk menolong mereka. Siapa ya nama raja itu? Dalam pembacaan kita bisa tahu nama raja itu adalah Asa. Betul sekali. Raja Asa adalah raja ketiga dari kerajaan Yehuda. Raja Asa adalah anak dari Raja Abia. Nah, adik-adik, ketika Asa menjadi raja, kerajaan Yehuda penuh dengan berhala. Umat Allah telah berpaling dari Allah yang benar dan menyembah dewa-dewa palsu, yaitu yang tidak benar atau salah. Nah, ketika Asa melihat bahwa bangsanya ini penuh dengan dosa dan ketidaktaatan, ia melakukan dua hal yang sangat penting. Alkitab memberitahu kita bahwa yang pertama, Raja Asa menyuruh prajurit-prajuritnya untuk merobohkan semua berhala di Yehuda. Dan yang kedua, Raja Asa memerintahkan kepada penduduk Yehuda untuk mencari Tuhan Allah mereka dan tentunya menaati hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Raja Asa memimpin umat untuk hanya taat kepada Tuhan sehingga mereka berhenti. Dulunya mereka menyembah dewa-dewa palsu atau yang tidak benar, dan kemudian sekarang mereka taat kepada Allah yang benar. Maka itulah Tuhan memberkati umatnya. Mereka yang taat dan mereka yang mau hidup takut akan Tuhan, Tuhan berikan damai sejahtera. Maka terjadilah bahwa selama 10 tahun di tempat itu tidak ada peperangan. Wah, hebat sekali Tuhan kita. Tetapi adik-adik,
Kemudian terjadilah sesuatu yang mengerikan. Mari kita baca bersama-sama dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-9. Sera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Ya, Sera orang Ethiopia mempunyai tentara 1.000.000 orang. Dan dia juga punya 300 kereta. Ya, siap berperang melawan Asa dan tentaranya yang ternyata jumlahnya lebih sedikit dari jumlah mereka. Nah, Raja Asa tahu apa yang akan terjadi jika mereka menghadapi Sera dan juga orang-orangnya yang sangat banyak itu. Sebuah peperangan yang pastinya luar biasa mengerikan, bukan? Nah, menurut kalian apa yang akan dilakukan oleh Raja Asa? Kalau kita baca 2 Tawarik pasal 14 ayat 10-11, kita akan menemukan jawabannya. Yuk kita baca sama-sama ayat 11 dan ayat 12. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Ayat 12, dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Wah, benar sekali ya. Asa maju untuk berperang dan dia mengandalkan Tuhan Allah. Apakah Allah menjawab doa Raja Asa? Benar sekali, Allah menjawab doanya. Allah memukul kala tentara Sera dan dari hadapan raja dan bangsa Yehuda, tentara-tentara musuh melarikan diri. Raja Asa serta pasukannya pun mengejar mereka. Ya, kita dapat membayangkan walaupun Sera mempunyai tentara yang jumlahnya lebih banyak daripada Raja Asa, tetapi Allah memberi Raja Asa kemenangan atas musuhnya. Nah, cerita yang luar biasa penting bagi kita ini mau mengajarkan kita semua bahwa banyak sekali hal mengagumkan tentang Allah dan juga tentang kita yang mau mengandalkan Allah. Allah sangat senang jika kita menaati firman-Nya. Nah, tahukah adik-adik bahwa iblis itu tidak senang jika kita menaati Allah? Iblis adalah musuh Allah dan ia juga adalah musuh kita. Nah, sama seperti Raja Asa menghadapi peperangan yang hebat. Ketika musuhnya menyerang dia, begitu pula dengan kita semua. Ketika menghadapi peperangan terhadap musuh kita yaitu iblis, nah, disinilah pentingnya mengandalkan Tuhan. Musuh Raja Asa menyerang dia dengan tombak dan panah yang nyata, yang bisa kita lihat dengan mata. Namun musuh kita, yaitu si iblis, dia menyerang kita dengan panah-panah godaan dan juga pencobaan dalam hidup. Nah, jika iblis mencobai kita, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, sama seperti Raja Asa mempercayai Allah dan berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan, begitu pula kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan yang menolong kita dan memberi kita kemenangan. Dengan berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan dan kita akan dimampukan melawan godaan iblis. Misalnya, godaan untuk bermain saja, malas belajar, tidak mau mendengarkan perintah orang tua. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Ingatlah bahwa karena Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita, maka kita dapat menang dari iblis. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, dan Ia akan menolong kita untuk mengingat firman Allah dan menaatinya. Kemudian, jika iblis menggoda kita untuk tidak taat pada orang tua kita, maka kita dapat berkata kepada iblis, "Tidak." Firman Allah memberitahu bahwa saya sebagai anak-anak Allah, saya harus menaati orang tua. Nah, kalau iblis menggoda kita untuk misalnya berbuat jahat kepada teman, kepada orang lain, kita juga dapat mengatakan, tidak. Firman Allah menyuruh kita untuk saling berbuat baik kepada orang lain. Sehingga kita akan luput dari pencobaan iblis. Dan jika kita percaya pada firman Allah dan meminta Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, untuk memberi pertolongan yang kita perlukan, maka kita pasti akan menjadi pemenang. Apa yang akan terjadi jika bangsa Yehuda berseru kepada Allah atau ilah-ilah lain, ilah-ilah palsu yang tidak benar, dan meminta pertolongan? Pasti bukan kemenangan yang mereka terima, tapi kekalahan, bukan? Syukurlah bahwa mereka telah mengambil keputusan yang benar. Nah, adik-adik, kebenaran Alkitab hari ini menunjukkan bahwa Raja Asa menaati firman Allah, dan Allah memberikan kepadanya kemenangan atas musuh-musuhnya. Maka kita dapat mengandalkan Allah yang esa, satu-satunya Allah yang benar, untuk juga menyelamatkan kita dari musuh. Karena dengan kuasanya kita dapat menaati firman-Nya dan percaya kepadanya untuk mendapatkan pertolongan yang kita butuhkan saat kita melawan iblis. Adik-adik, betapa luar biasanya kabar baik hari ini, bukan? Jadi, semangat ya semuanya. Tuhan Yesus pasti akan terus menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami yang masih kecil, lemah, dan terbatas ini, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberi kami kekuatan, bahkan kemenangan untuk melewati berbagai pencobaan dalam kehidupan. Karena itu Tuhan, tolong kami menjadi anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Kami mau Tuhan jadi kebanggaan orang tua kami. Kami mau jadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Karena itu kami minta perkenanan Tuhan, hikmat, kepintaran yang asalnya hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua sehingga firman menguatkan kami, terlebih khusus mama papa, orang tua, keluarga kami. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.